Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Terima kasih sudah menonton video kami yang merupakan bagian dari konten edukasi yang kami sajikan untuk Anda. Pada video kali ini, kita akan membahas fase 4 dari data mining mengenai supervised technique, yaitu classification. Silakan simak video ini sampai selesai ya. Yuk kita mulai. Klasifikasi dalam data mining adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang dapat mengelompokkan data berdasarkan kelas atau konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, klasifikasi termasuk salah satu metode yang paling umum digunakan dalam data mining karena dapat membantu memprediksi kelas dari data baru yang labelnya belum diketahui. Teknik klasifikasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu supervised, unsupervised, dan analisis keterhubungan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa perbedaan dari ketiga metode tersebut? Pertama, supervised klasifikasi adalah metode yang menggunakan data yang sudah memiliki label kelas sebagai data latih dan kemudian mencoba mengklasifikasikan data uji yang belum memiliki label kelas. Supervised klasifikasi bertujuan untuk memprediksi kelas dari data baru yang labelnya belum diketahui. Kedua, unsupervised klasifikasi adalah metode yang tidak menggunakan label kelas tetapi mencoba menemukan pola atau struktur yang ada di antara data. Unsupervised klasifikasi ini bertujuan untuk memodelkan struktur data yang mana dapat mempelajari data-data tersebut lebih lanjut lagi. Lalu, analisis keterhubungan adalah metode yang mencari hubungan atau asosiasi antara item-item yang ada di dalam data. Yang mana ini bertujuan untuk menemukan aturan atau pola yang menggambarkan keterkaitan antara item-item tersebut. Nah, dari studi kasus yang sudah kami ambil di fase sebelumnya, kami memutuskan menggunakan teknik tersupervisi dengan metode klasifikasi untuk penentuan penerima bantuan pertanian. Teman-teman tahu nggak sih kenapa menggunakan metode klasifikasi? Jadi di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa menggunakan metode tersebut ya. Yang pertama, untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan yang layak dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kedua, membantu menguji seberapa baik model dapat mengklasifikasikan data dengan benar dan seberapa sensitif model terhadap perubahan data atau parameter. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kami menggunakan algoritma decision tree yang mana model ini memiliki bentuk seperti pohon, di mana setiap cabangnya merepresentasikan suatu kelas atau hasil. Nah, algoritma decision tree ini bekerja dengan memilih atribut yang paling membedakan data berdasarkan kriteria tertentu loh, seperti information gain, Gini index, atau chi-square. Jadi, atribut yang dipilih akan menjadi not akar atau not internal dan data akan dibagi menjadi subdata berdasarkan nilai atribut tersebut. Nah, proses ini akan terus berulang hingga semua data terklarifikasi atau tidak ada atribut yang tersisa. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, nah teman-teman tahu nggak nih bagaimana membuat sebuah decision tree atau algoritma apa ya yang bisa kita gunakan? Jadi, teman-teman, kita bisa menggunakan algoritma C5.0 ya. Yang mana algoritma ini ternyata memiliki beberapa kelebihan loh. Ada yang tahu? Oke, saya jelasin sedikit ya. Pertama, dapat menangani data yang memiliki nilai yang hilang atau tidak lengkap. Kedua, menangani data yang memiliki atribut yang berbentuk kontinu atau diskrit. Lalu, dapat menangani data yang memiliki atribut yang memiliki banyak nilai yang mungkin. Dan dapat menangani data yang memiliki atribut yang memiliki ketergantungan atau korelasi antara satu dengan yang lainnya. Dan juga dapat menangani data yang memiliki kelas yang tidak seimbang atau tidak berimbang. Nah, yang terakhir, dapat menghasilkan pohon keputusan yang lebih sederhana dan efisien pastinya dengan menggunakan teknik pruning, boosting, dan winnowing. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai perhitungan algoritma C5.0 ya.
Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan alur decision tree yang kami gunakan untuk mempermudah proses analisis data dalam data mining. Decision tree digunakan untuk mempelajari klasifikasi dan prediksi pola dari data dan menggambarkan relasi dari variabel atribut X dan variabel target Y dalam bentuk pohon. Nah, pada gambar berikut terdapat variabel simultan yang terdiri dari dua subvariabel yaitu terdaftar dan tidak terdaftar. Nah, pada subvariabel tidak terdaftar maka akan menjadi keputusan tidak layak. Sedangkan pada variabel yang terdaftar akan menuju ke variabel jenis tanaman. Kemudian variabel jenis tanaman ini terbagi lagi menjadi dua subvariabel yang terdiri dari tidak dikembangkan dan yang dikembangkan. Nah, pada variabel tidak dikembangkan merujuk pada variabel tidak layak. Kemudian pada variabel yang dikembangkan menuju pada variabel luas lahan. Pada variabel luas lahan ini kita akan menuju pada dua subvariabel yang terdiri dari memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Pada subvariabel tidak memenuhi syarat, apabila luas lahan kurang dari 2 hektar, maka akan menuju pada variabel tidak layak atau pada keputusan tidak layak. Jika luas lahan memenuhi syarat lebih dari sama dengan 2 hektar, maka akan menuju ke variabel menerima bantuan tahun sebelumnya. Pada variabel menerima bantuan di tahun sebelumnya, akan menjadi tidak layak apabila di tahun sebelumnya ia telah menerima bantuan. Contohnya, jika ia telah menerima bantuan di tahun 2021 dan di tahun 2022 dia tidak akan mendapatkan bantuan. Namun di tahun 2023 ia akan dapat menerima bantuan lagi. Dari penjelasan tersebut, kami mengambil 4 variabel yang terdiri dari simultan, jenis tanaman, luas lahan, dan menerima bantuan tahun sebelumnya. Selanjutnya, ada 105 sampel dari tabel kelompok tani yang mana telah diklasifikasikan. Salah satunya terdiri dari nama poktan Wira Mandiri dengan simultannya terdaftar, jenis tanamannya dapat dikembangkan dengan luas lahan yang memenuhi serta tidak menerima bantuan di tahun sebelumnya, maka keputusannya adalah layak. Pada sampel lainnya dapat dilihat dengan tabel berikut. Di bawah ini terdapat diagram keputusan kelayakan seluruh data, yang mana pada diagram keputusan kelayakan, presentase layak mencapai 59%, sedangkan presentase tidak layak mencapai 41%. Lalu ada diagram simultan, ada diagram jenis tanaman, ada diagram luas tanah, dan diagram bantuan tahun sebelumnya. Pada perhitungan algoritma C 5.0, dalam memilih atribut untuk pemecah objek dalam beberapa kelas, harus dipilih atribut yang menghasilkan information gain paling besar. Entropi adalah ukuran ketidakpastian terkait dengan variabel acak, sedangkan gain adalah nilai harapan. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama kita harus mencarinya menggunakan entropi, yang mana rumus entropi ada seperti gambar berikut, yaitu entropi S sama dengan sigma M, I sama dengan 1 dikurang Pi log 2 dikali Pi. Kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai gain dengan menggunakan persamaan berikut, yang mana gain sama dengan entropi S dikurang sigma M I sama dengan 1 dengan nilai mutlak SI per nilai mutlak S dikali entropi AIJ. Dan yang terakhir dapat kita cari dengan menggunakan rumus perhitungan gain ratio, yang mana gain ratio sama dengan gain A per sigma M I sama dengan 1 entropi S. Dari perhitungan tersebut, kami mendapatkan hasil seperti data dalam tabel berikut, yang mana terdiri dari 4 variabel sesuai dengan decision tree yang dilakukan, terdiri dari simultan, jenis tanaman, luas lahan, dan menerima bantuan tahun sebelumnya. Nah, untuk total, dengan jumlah kasus 105, dengan kelayakan 62, dan tidak layak 43, serta entropi 0,76005. Selanjutnya, masuk pada perhitungan confusion matrix, yang mana merupakan sebuah metode untuk mengevaluasi menggunakan tabel matrix yang akan menghasilkan nilai akurasi. Berikut adalah format umum dari confusion matrix yang terdiri dari TP, FP, FN, dan TN.
Untuk menghitung tingkat akurasi klasifikasi algoritma C5.0 dapat kita lakukan menggunakan rumus berikut. Sebelumnya, di atas ini sudah ada tabel atau data yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Nah, untuk rumusnya, akurasi sama dengan TP ditambah TN per TP ditambah FN ditambah FP dan ditambah TN kali 100%. Perhitungannya, akurasi sama dengan 64 ditambah 2 per 62 ditambah 0 ditambah 41 ditambah 2 dikali 100%. Dengan akurasi 64 per 105 dikali 100%, mendapatkan 0,590 dikali 100% dengan hasil 60,952%. Baik, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa algoritma C5.0 dapat memproses data kelompok tani menjadi pohon keputusan serta ketentuan variabel yang berguna sebagai sebuah masukan. Hasil yang diperoleh bisa dikembangkan menjadi sebuah sistem penentu keputusan sehingga dapat dijadikan untuk membantu dalam menentukan keputusan kelayakan penerima bantuan pertanian. Secara umum, berdasarkan hasil klasifikasi untuk data kelompok tani sebanyak 105 sampel, didapat tingkat akurasi sebesar 60,952% yang menyatakan bahwa dari 105 kelompok tani terdapat 64 orang yang tepat diklasifikasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi akurasi adalah data kelompok tani tidak memenuhi syarat yang masih kecil. Hal ini bisa ditingkatkan dengan menambah data sampel yang terkait dengan data tersebut. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dari pembahasan kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.